selalu ada yang ketuk pintu. Dude pun ke depan dan Dude pun bilang, Sahir. Dari situ ada yang menjawab, iya aing. Aneh ngarusak iman aing. Maneh ku aing diganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Oji Sani di channel The Myth Official. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang dikirim oleh sahabat The Myther lewat email kami, The Myth Official. Cerita ini di awal tahun 2015, tepatnya di daerah Bandung Timur di perumahan Riung Bandung. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, comment, and like, jangan lupa untuk subscribe agar kami bersemangat untuk membuat konten-konten terbaru dan terus semangat untuk membuat cerita-cerita misteri lainnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini diawali oleh, anggap saja namanya Dude. Dude adalah anak bungsu dari dua orang bersaudara. Ayahnya adalah seorang atau bekerja di perusahaan swasta yang ternama di kota Bandung. Dan ibunya pun adalah seorang ibu rumah tangga. Keluarga Dude sejauh itu berjalan dengan sangat harmonis karena tidak ada masalah apapun. Singkat cerita, bapaknya Dude karena perusahaannya terkena pailit, orang tuanya atau ayahnya harus di PHK, di-cut. Di sini mulai ada cerita-cerita misterinya. Semenjak ayahnya di PHK, semua keluarga Dude itu mulai frustasi karena memang mungkin keterpurukan ekonomi pada saat itu. Ayahnya frustasi, Dude frustasi, ibunya frustasi, dan kakaknya Dude pun pada saat itu memang sakit-sakitan yang memang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pada suatu ketika ayahnya Dude meninggalkan Dude, istrinya, dan kakaknya yang sedang sakit-sakit. Di situ Dude pun yang memang Dude pada saat itu sebagai tulang punggung keluarga juga ya, ketika ayahnya sudah meninggalkan keluarganya. Di sana Dude frustasi, coba ngelamar ke kerjaan ke tempat-tempat lain tapi belum ada panggilan kerja. Tapi di sana memang beban hidup, biaya hidup yang harus ditanggung oleh Dude sangat banyak. Ngasih makan ibunya, harus berobatin kakaknya yang sakit-sakitan gitu. Dude berpikir terus kesana kemari, nggak ingat siang, malam, berusaha terus untuk mencari pundi-pundi uang untuk membiayai keluarganya. Dari situ Dude pun berpikir, langsung punya ide, gimana kalau jual rumah. Saat itu pun Dude langsung menghampiri ke mamanya. Mah, gimana kalau kita jual rumah aja untuk membiayai
hidup dan kita membeli rumah yang sederhana. Yang penting kita punya rumah, sisanya kita buat usaha untuk biaya hidup kita bertiga. Mamahnya di sana berpikir keras, tapi akhirnya menyetujui Dude untuk menjual rumahnya. Kita cerita, Dude pun mengiklan kesana kemari untuk menjual rumahnya sampai mendatangi agen. Itu sangat sulit sekali untuk menjual rumahnya. Sekalipun harganya sudah diturunkan di bawah pasaran, tetap masih sulit untuk menjualnya. Kurang lebih waktu 1 tahun sampai 2 tahunan rumah itu masih belum terjual. Padahal calon nasabah atau calon pembeli sudah banyak yang datang ke rumahnya untuk melihat-lihat. Tapi tetap nggak ada jawaban apapun dari pembelinya. Lihat, udah aja nggak ada kabar. Lihat, nggak ada kabar. Dari sana Dude pun sangat-sangat frustasi ya, karena sudah terhimpit ekonomi, rumah tidak terjual, kerjaan belum tak kunjung datang. Dari sana Dude sangat-sangat frustasi. Setelah sekian lama, ternyata ada kerabatnya dari mamanya yang datang ke rumahnya, memberikan info kalau memang ada Pak Haji yang bisa membantu untuk masalahnya atau untuk menjual rumahnya. Infonya Pak Haji itu bertempat tinggal di daerah Sukabumi, daerah tepatnya di Surade. Memberikan info, mamanya cerita ke Dude, dan Dude pun menyetujuinya. Ya kita coba aja mah, siapa tahu bisa kejual dengan cepat dengan kita mendatangi Pak Haji. Dude akhirnya dikasih nomor telepon sama temennya mamanya. Dude pun langsung telepon Pak Hajinya. Assalamualaikum Pak Haji, ini saya sama Dude tahu info Pak Haji dari Mama Dede aja ya, sebut aja. Oh iya, gimana Pak Opik? Pak Dude? Pak Haji, saya mau akan menjual rumah. Saya udah berusaha kesana kemari tapi tidak ada hasil Pak Haji. Pak Haji bisa membantu saya untuk menjualkan rumah. Dan Pak Haji pun menjawab, boleh Dude datang ke sini aja langsung dengan ibu, dengan membawa sebidang tanah. Sebidang tanah tapi jangan lebih dari 1 kepal. Terus membawa garam kasar dan air. Dude pun menyetujuinya. Baik Pak Haji, saya bakal coba untuk mempersiapkan semuanya. Mungkin besok pagi Pak Haji saya akan datang. Keesokan harinya Dude pun berkemas untuk pergi ke Surade sana, mendatangi Pak Haji. Singkat cerita, Dude pun pergi bersama ibunya ke Surade. Setelah sampai di sana, alhamdulillah bertemu Pak Haji. Dude pun menceritakan semua keluh kesah Dude yang selama ini dialami dengan susahnya menjual rumah pada saat itu. Padahal harganya pun sudah sangat-sangat diturunkan dari harga pasar. Pak Haji, Dek, coba bawa persyaratan yang kemarin Pak Haji sebutkan nggak? Dude pun menjawab, iya Pak Haji, ini ada. Dude pun memberikan sebidang tanah, garam kasar, sama air minum. Pak Haji pun membawa tanahnya, air dan garamnya
Terus didoakan, di situ ada baskom air, sambil tanahnya di sebelahnya, sambil mendoakan. Ketika saat mendoakan, airnya pun bergetar. Dude pun di sana hanya bisa ngeliat, air kenapa bisa sampai bergerak kayak gitu. Kaget juga kan Dude ya. Udah selesai berdoa, Pak Haji pun bilang, "Nak, di sana ada pohon besar nangka ya, Nak?" Dia pun kaget karena memang harus menceritakan keadaan isi rumahnya ada apa aja, lokasinya di mana. Dia pun tidak menceritakan sedetail itu. "Pak Haji, di sana ada pohon nangka, Nak. Tolong pohon nangka itu ditebang sampai ke akarnya, jangan ada yang tersisa. Nah, tapi yang nebang itu harus dari keluarga inti yang tinggal di situ," menurut Pak Haji. "Emang kenapa?" "Coba aja, tebang dulu aja, baru tahu kamu jawabannya." Setelah itu, Dude pun menyanggupinya, baru pulanglah Dude ke rumahnya yang di Rung Bandung. Keesokan harinya, Dude mempersiapkan peralatan untuk nebang bersama kakaknya yang masih sakit. Dude pun nebang pohonnya, terus dari atas, dari buahnya dulu, dari atas ke bawah, dan sampai akhirnya menebang di bawah. Ceng, ada bunyi, ceng, kayak nampaknya memukul besi. Tang. Kenapa di pohon itu ada suara seperti besi? Akhirnya Dude pun mencoba untuk ke bawah, boleh. Nah, ke agak bawah, pohon nangkanya ketebang. Akhirnya ketebang dan dipotong-potong. Ternyata dari pohon nangka itu ada paku besar yang menancap lurus. Paku besarnya sangat besar dan sangat panjang. Logikanya, kalau ada paku besar menancap di pohon itu nggak akan tumbuh subur, itu pasti akan mati. Tapi anehnya, pohon itu tumbuh besar dan subur, dan buahnya pun Dude membagikannya ke tetangganya, tapi rasanya sangat-sangat manis. Setelah memohon pohon nangka itu, tibalah malam, Dude pun istirahat malam sama kakaknya yang sedang sakit-sakitan. Di situ barulah teror ini dimulai. Ketika jam 12 malam, Dude pada saat itu tidak bisa tidur. Teror pun mulai dari luar rumah dengan menggedor pintu. Dak. Dude pun di sana pada saat itu belum tidur, penasaran, pengen lihat ke depan. Lihatlah Dude ke depan. Buka pintunya, nggak ada siapa. Dude pun masuk kembali, berdoa dan tidur. Keesokan harinya, setiap jam 2 malam, teror itu terus ada selama kurang lebih 4 hari. Setiap jam 2 malam, pintu depan rumah Dude selalu ada yang menggedor. Dan Dude pun tetap penasaran untuk lihatnya, kenapa, ada apa. Hari ketiga, terornya beda. Ini ada di atap rumah Dude, seperti orang yang berjalan. Duk. Dude pun kaget. Ada apa di atas rumah? Suaranya sampai semenggema itu. Hari keempat,
setiap kali jam 2 malam ini ada suara, tapi ini beda suaranya. Suaranya ini seperti nendang dengan sangat keras pintunya. Wah, sangat keras, sampai rumahnya pun bergetar. Dari situ Dude penasaran dan udah marah lah ya, karena kenapa selalu ada yang ketuk pintu. Dude pun ke depan dan Dude pun bilang, saha ieu. Dari situ ada yang menjawab, ieu aing. Maneh nu geus ngarusak imah aing. Maneh ku aing diganggu. Terus dari situ Dude pun tersentak, suara dari mana? Melihat ke arah kiri paling pojok, ternyata di situ terlihat ada sosok berbadan besar, bertanduk, mata melotot merah, dengan sekujur tubuh banyak bulu-bulu, berdiri tegak dengan sangat marah melihat Dude. Maneh ku aing terus diganggu. Maneh nu ngarusak imah aing. Di situ pun Dude sentak masuk langsung ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar, tarik selimut, berdoa. Di situ pun Dude mencoba tidur. Dan semalam itu Dude nggak bisa tidur. Keesokan harinya, pagi-paginya Dude langsung nelfon Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji menceritakan semua kisah yang Dude alami selama ini, selama berhari-hari diteror pada saat jam 2 malam. Dan terlihat sosok yang besar itu. Pak Haji pun cuma bilang hanya berbesar. Ya udah, tabur aja garam di sekeliling rumah dan jangan lupa berdoa selama kali mau beristirahat ataupun tidur. Pada malam itu Dude melakukannya, menabur garam, doa. Alhamdulillah sosok itu pun tidak mengganggu lagi dan tidak muncul lagi di rumah itu. Setelah sekian berapa lama, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya Dude pun terus mengiklan untuk tetap menjual rumah itu. Dan akhirnya pada saat bulan ke-6 ada agensi perumahan yang datang ke rumah Dude untuk membantu menjualkan rumah tersebut. Nah, akhirnya setelah sekian lama, kurang lebih 1 tahunan, rumah Dude pun terjual dengan bantuan agensi, apa itu dari doa dari Pak Haji atau memang itu udah jodohnya. Yang pasti keluarga Dude di situ udah mulai tenang karena rumahnya terjual dan tidak ada gangguan dari makhluk-makhluk yang ada di rumah yang berada di Riung Bandung tersebut. Mungkin cerita dari rumah yang berada di Riung Bandung ini, sekian saja cerita dari sahabat Demeter yang disebut saja Dude, perumahan yang di Riung Bandung. Semoga cerita ini akan dijadikan pengalaman bagi sahabat-sahabat Demeter. Dan jangan lupa subscribe, comment, and like channel kami Demeter Official agar kami tetap bersemangat untuk membuat konten-konten terbaru di cerita misteri ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.